Minasan konnichiwa, Muzukashi no Muro Nasu desu. Oke, setelah beberapa bulan saya absen tidak melanjutkan materi buku Minano Nihongo, sekarang saya mulai lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin ya, sudah sampai di bab yang ke-7. Jadi saya akan melanjutkan bab ke-8 ya, hari ke-16. Nah, sebelumnya di bab ke-7 kita sudah mempelajari tentang kalimat memberi dan menerima ya dalam bahasa Jepang ya. Moraimasu, kemudian agemas ya. Dan juga sudah dalam bahasa Jepang mo ya, kalau dalam bahasa Jepang mo hirugo hango tabemashita, sudah makan siang gitu ya. Nah, di bab yang kali ini ke-8 ini ya, kita akan mempelajari tentang jenis kata sifat dalam bahasa Jepang ya. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang tapi ya, bagaimana cara membuat kalimat dengan kata tapi, lalu juga sangat ya. Dan berikutnya cara bertanya dengan menggunakan bagaimana atau seperti apa ya di dalam bahasa Jepang. Oke, kita langsung saja masuk untuk materi yang pertama, yaitu mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Ya, jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua jenis, ada dua macam kata sifat. Ya. Yang pertama adalah kata sifat i. Nah, mengapa disebut kata sifat i? Karena kata sifat ini mempunyai akhiran i gitu ya. Nah, contohnya misalnya kata takai, ini ya, takai, dia mempunyai akhiran i, ya, artinya mahal atau tinggi ya. Kemudian juga yasui, artinya murah, hikui, artinya pendek, kemudian samui, artinya dingin, atsui, panas ya, furui, tua atau lama, dan seterusnya. Jadi banyak sekali kata sifat ya dalam bahasa Jepang yang berakhiran i. Nah, ketika digunakan untuk menerangkan kata benda ya, contohnya misalnya gunung yang tinggi misalnya ya. Gunung kan kata benda ya, tinggi kata sifat tadi takai. Nah, ketika digunakan untuk menerangkan kata benda ya, itu tinggal digabungkan saja dengan kata bendanya tersebut. Ya, jadi takai yama, gunung yang tinggi. Nah, urutannya terbalik dari bahasa Indonesia ya. Jadi takainya dulu di depan, yama di belakang ya. Takai yama, gunung yang tinggi. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah kata sifat na. Nah, mengapa disebut kata sifat na? Nah, karena kata sifat tersebut menggunakan na sebagai penghubung ketika digunakan untuk menerangkan kata benda. Nah, jadi satu contoh misalnya kata kirei gitu ya. Kirei. Kirei ini kalau digunakan untuk menerangkan benda, kirei artinya cantik gitu ya. Kalau untuk digunakan untuk menerangkan benda, misalnya orang yang cantik, ya itu tidak bisa kirei hito. Jadi harus ditambahkan na. Ya, na-nya sebagai penghubung. Kirei na hito. Nah, jadi makanya dia disebut kata sifat na, karena ketika menerangkan benda dia harus ada na-nya. Nah, kata sifat na ini jumlahnya juga cukup banyak gitu ya. Contohnya seperti kirei tadi, yang pertama. Berikutnya juga ada shizuka. Shizuka artinya sunyi atau tenang. Kemudian suteki, bagus. Nigiaka artinya ramai. Lalu Yumei, terkenal, dan juga Shinsetsu, artinya ramai. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kata kirei ya, atau Yumei. Ini kalau kita lihat huruf hiragananya mempunyai akhiran i ya. Kirei akhirannya ada i, Yumei juga sama, akhirannya ada i-nya. Nah, tapi i di sini dia bukan merupakan akhiran. Berbeda dengan huruf i yang ada pada kata takai misalnya ya, atau yasui. Ini merupakan akhiran. Sedangkan i dalam kata kirei ini merupakan salah satu bagian dari cara baca huruf kanji ya. Jadi kalau kirei ini ditulis dengan huruf kanji menjadi seperti ini di sebelah kanannya ini ya. Ini adalah huruf kanjinya. Kirei. Jadi kanji yang kedua ini bacanya rei ya. Jadi i-nya ini bukan akhiran melainkan sebuah cara baca kanji. Begitu juga dengan kata yumei. I-nya ini bukan akhiran ya, melainkan salah satu bagian dari cara baca kanji yang kedua ini ya, bacanya mei. Jadi Yumei ini kalau ditulis dengan kanji seperti ini, Yumei. Nah, jadi ini mengapa dia berbeda ya, meskipun kalau dilihat hiragananya akhirannya i ya, padahal dia bukan kata sifat i. Itu aja yang perlu diperhatikan ya. Kalau yang lain seperti Nigiaka atau Shizuka itu jelas ya, karena tidak ada akhiran i-nya. Nah, ini adalah kata sifat dalam bentuk positif ya. Nah, kalau bentuk negatif, nah ini adalah bentuk negatif dari kata sifat. Yang pertama, kalau kata sifat i, nah misalnya tadi kan takai artinya mahal, ya. Kalau tidak mahal, nah itu kita harus bisa merubah bentuk katanya dari mahal menjadi tidak mahal. Yang pertama, kalau kata sifat i, yaitu huruf i-nya atau akhiran i-nya harus diganti menjadi kunai. Jadi dari takai menjadi takakunai. Kemudian dari yasui menjadi yasukunai.
Dari hikui menjadi hikukunai. Ya, samui samukunai. Atsui atsukunai. Furui furukunai. Ya, jadi akhiran i-nya ini dirubah menjadi kunai. Ya, jadi ada rumusnya ya, i dirubah jadi kunai pokoknya. Itu yang kata sifat i. Berikutnya kalau kata sifat na ini lebih mudah lagi karena tidak ada yang perlu dirubah, ya hanya perlu ditambahkan ya dari yang tadinya kirei saja untuk positifnya cantik, kalau tidak cantik ditambahkan ja arimaseng menjadi kirei ja arimaseng atau dewa arimaseng juga boleh ya. Kirei ja arimaseng atau kirei dewa arimaseng. Shizuka ja arimaseng, Shizuka dewa arimaseng. Nah, semua bisa ditambahkan dengan ja arimaseng. Ya, ini yang kedua saya rasa cukup mudah karena sebelumnya kita juga sudah pernah ya mempelajari ja arimaseng dari bab 1 kita sudah ketemu dengan ja arimaseng ya. Jadi saya rasa kalau kata sifat na ini tidak jadi masalah, hanya kata sifat i ini yang harus dihafal ya. Oke, berikutnya kita masuk ke penggunaannya ya dalam pola kalimat. Nah, di buku Minnan Nihongo kalau teman-teman lihat ya, pola kalimat yang pertama itu adalah sakura wa kirei desu. Sakura, bunga sakura, kirei, cantik, indah. Jadi bunga sakura itu cantik atau indah. Ya. Nah, kirei di sini merupakan kata sifat na yang berfungsi sebagai predikat. Jadi dia berada di akhir kalimat. Ya, kalau di akhir kalimat atau sebagai predikat tidak perlu na lagi karena dia tidak menerangkan kata benda. Ya. Oke, itu yang pertama. Ya. Berikutnya yang kedua, Fujisan wa takai desu. Fujisan itu gunung Fuji, takai tinggi. Ya, jadi gunung Fuji itu tinggi. Ya, takai ini merupakan kata sifat i yang berfungsi sebagai predikat. Jadi dia berada di akhir kalimat. Ya, jadi ini biasa saja ya, jadi tidak begitu sulit ya. Tinggal ditambahkan saja des di akhir kalimat ya. Takai des. Atau kalau murah yasui des. Ya, kalau dingin samui des gitu aja ya di akhir kalimat. Nah, yang ketiga ini kalau menerangkan kata benda. Nah, contohnya sakura wa kirei na hana desu. Bunga sakura itu bunga yang cantik atau bunga yang indah ya. Nah, ini digunakan na ya untuk menerangkan kata benda bunga di sini. Jadi jangan sakura wa kirei hana desu. Ya, jadi harus ada na-nya, kirei na hana desu, bunga yang cantik ya. Ini fungsi ketika menerangkan kata benda ya. Seperti tadi kirei na hito, orang yang cantik gitu ya. Nah, ini kalau kata sifat na. Berikutnya yang keempat, ini kalau kata sifat i. Seperti tadi yang sudah sempat saya singgung ya. Fujisan wa takai yama desu. Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Takai yama desu. Kalau kata sifat i ketika menerangkan kata benda tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi ya, langsung aja digabung. Takai yama, gunung yang tinggi ya. Jadi seperti itu untuk 4 pola kalimat yang ada di bab ke-8 ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke contoh penggunaannya di dalam percakapan ya. Yang pertama, Osaka wa nigiyaka desu ka? Hai, nigiyaka desu. Nigiyaka ini artinya adalah ramai, merupakan kata sifat na. Jadi, Osaka wa nigiyaka desu ka? Apakah Osaka itu ramai? Ya, dijawab, hai, nigiyaka desu. Jadi, kalau jawabannya iya, ya langsung aja, hai, nigiyaka desu. Nah, ini kata sifat na sebagai predikat, ya, berada di akhir kalimat. Berikutnya, yang kedua, Sakura daigaku wa yumei desu ka? Iie, yumei ja arimasen. Nah, di sini yumei yang artinya terkenal. Ini juga sebagai predikat. Ya, ketika kita bertanya, apakah Universitas Sakura itu terkenal? Nah, kalau bentuk negatif, ya jawabannya misalnya tidak. Oleh nomor 1 tadi jawabannya iya. Ya, yang kedua ini jawabannya tidak. Kalau tidak, tinggal ditambahkan saja ja arimasen di belakangnya. Iie yumei ja arimasen. Ya, tidak terkenal gitu ya. Jadi ini bentuk negatif dari kata sifat na. Berikutnya yang ketiga. Nah, ini cukup panjang ya. Pertama, Peking wa ima samui desu ka? Nah, Peking ini Beijing ya, kota Beijing. Samui adalah dingin. Peking wa ima samui desu ka? Apakah Beijing sekarang dingin? Ya, ima itu sekarang ya. Apakah Beijing sekarang dingin? Dijawab, hai, totemo samui desu. Nah, totemo di sini artinya adalah sangat. Totemo samui desu, sangat dingin gitu ya. Berikutnya, Shanghai mo samui desu ka? Nah, apakah Shanghai juga dingin? Nah, mo di sini artinya juga ya. Shanghai mo samui desu ka? Apakah Shanghai juga dingin?
Jawabnya iie amari samuku nai desu. Iye berarti tidak dingin ya. Nah, amari ini artinya tidak begitu. Dia biasa digunakan bersama dengan bentuk negatif di belakangnya. Jadi amari samuku nai desu. Ini bentuk negatif dari samui ya. Jadi jangan lupa tadi i-nya dirubah menjadi kunai ya. Dari samui menjadi samukunai. Iye amari samukunai desu. Tidak begitu dingin ya. Jadi totemo plus bentuk positif ya, totemo samui ya. Kalau amari dia biasanya digunakan bersama dengan bentuk negatif. Tidak begitu dingin. Amari samukunai desu. Itu yang ketiga ya. Tolong diingat tambahan kata keterangan sangat atau tidak begitu. Berikutnya yang keempat, daigaku no ryou wa dou desu ka? Ya, daigaku universitas, ryou itu asrama. Nah, dou desu ka artinya bagaimana, untuk bertanya ya, menanyakan pendapat misalnya. Jadi asrama universitasnya bagaimana? Nah, dijawab furui desu ga benri desu. Pertama, furui ini artinya tua atau lama, merupakan kata sifat i. Sedangkan benri itu praktis, nyaman ya, dia adalah kata sifat na. Nah, di sini ada ga sebagai penghubung yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya tetapi ya. Jadi arti kata furui desu ga benri desu ya, dari kalimat ini artinya adalah tua. Jadi maksudnya asrama itu tua tapi nyaman ya, tapi praktis. Nah, ga di sini artinya adalah tetapi, dia sebagai kata hubung ya, sama dengan bahasa Indonesia artinya tetapi. Jadi antara kosakata sebelum tetapi dan sesudahnya itu biasanya mempunyai nilai yang berbeda gitu ya. Nah, secara fungsi ini sama juga seperti demo gitu ya. Kalau teman-teman ada yang tahu, demo artinya juga tapi. Kalau demo itu menghubungkan dua kalimat ya, tapi harus dititik dulu. Jadi titik furui desu, demo benri desu kayak gitu ya. Kalau ga ini langsung menjadi satu kalimat ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke contoh kalimat yang kelima ya. Kino Matsumoto-san no uchi e ikimashita. Ya, kino kemarin ya, uchi itu rumah, ikimashita pergi. Jadi kemarin saya pergi ke rumahnya Matsumoto-san. Ya, donna uchi desu ka? Nah, di sini ada donna. Ini merupakan kata tanya untuk bertanya seperti apa atau yang bagaimana ya. Donna uchi desu ka? Jadi rumah Matsumoto-san itu rumah yang seperti apa? Rumah yang bagaimana ya. Dijawab, kirei na uchi desu. Soshite ookii uchi desu. Nah, kirei na uchi. Ya, ini kata kirei menerangkan uchi, rumah yang bersih. Oh ya, kirei ini dia artinya tidak hanya cantik atau indah, tapi mengandung makna bersih juga ya di dalamnya. Kirei na uchi desu. Rumah yang bersih. Soshite ookii uchi desu. Ada soshite. Di sini soshite artinya kemudian atau lalu, bisa juga dan ya, sebagai kata penghubung juga ya. Kirei na uchi desu, soshite ookii uchi desu. Oki itu artinya besar, jadi rumah yang bersih dan besar. Oke, jadi seperti itu untuk yang nomor 5. Berikutnya yang keenam, kino omoshiroi eiga o mimashita. Kino kemarin, omoshiroi ini menarik, kata sifat i ya. Eiga film mimashita, menonton. Jadi kemarin saya nonton film yang menarik ya. Omoshiroi eiga, film yang menarik. Nani o mimashita ka? Nonton film apa? Nani o mimashita ka? Shichinin no Samurai desu. Nah, kalau ini judul filmnya ya, Shichinin no Samurai desu. Film Shichinin no Samurai. Nah, ini kata sifat baru lagi ya, omoshiroi artinya menarik atau bisa juga diartikan lucu ya, omoshiroi ini. Jadi seperti itu 6 contoh kalimat ya yang ada di dalam buku Minano Nihongo ya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai penggunaannya ya, kata sifat i ini baik untuk menerangkan kata benda maupun sebagai predikat ya, baik positif maupun yang negatif. Nah, berikutnya masih berhubungan dengan kata sifat, yaitu berhubungan dengan warna ya. Karena warna ini dia mempunyai 2 jenis kata, yaitu ada yang berupa kata benda, ada juga yang berupa kata sifat. Ya, contohnya seperti warna putih, ya hitam, merah, biru, kuning, coklat. Ya. Kalau putih itu ada shiro, ini merupakan kata benda, tapi ada juga dalam bentuk kata sifat i, yaitu shiroi. Hitam, kuro, kalau dalam bentuk kata sifat i, kuroi. Ya. Merah, aka, dalam bentuk kata sifat adalah akai. Biru juga sama, ya ao, kata sifatnya aoi. Kemudian kiro, kuning, kata sifatnya adalah kiroi. Dan terakhir chairo, ya, kalau kata sifatnya adalah chairoi.
Nah, ini bedanya apa antara kata benda dan kata sifat? Yang pertama adalah secara fungsi itu berbeda ya. Jadi kalau menerangkan benda atau menerangkan kata benda harus menggunakan kata sifat. Misalnya kita mau bilang sepatu warna putih ya, shiroi kutsu. Jadi tidak bisa menggunakan yang shiro karena ada yang kata sifat iya. Jadi umumnya menggunakan shiroi kutsu, bukan yang shiro ya. Jadi itu secara fungsi. Kalau kita misalnya ditanya kamu suka warna apa? Suka warna putih? Ya dijawab dengan shiro saja itu sudah cukup. Ya tidak perlu shiroi. Ya, jadi ya dalam bentuk kata benda karena dia tidak menerangkan apa-apa ya. Kamu suka warna apa? Suka hitam, kuro gitu ya. Nah, ini perbedaan secara fungsi ya dari kata benda dan kata sifat yang ada dalam sebuah warna ya. Nah, tapi nggak semua warna dalam bahasa Jepang itu ada kata bendanya, ada kata sifatnya. Misalnya seperti kata midori atau murasaki ya, atau warna yang berasal dari kata serapan, itu hanya mempunyai bentuk kata benda saja, tidak ada kata sifat i-nya. Ya, jadi kalau midori ya midori saja, tidak ada midori atau murasaki gitu ya. Itu tidak ada. Jadi kalau digunakan untuk menerangkan kata benda, murasaki baik pinku atau orange ya, grey itu semua harus dihubungkan dengan partikel no. Misalnya tas warna pink, pinku no kabang. Ya, jadi ditambahkan dengan partikel no. Ini kembali lagi ke fungsi dasar ya, no yang digunakan untuk menerangkan ya, menghubungkan dua kata benda yang mempunyai fungsi menerangkan dan diterangkan ya. Pink kuno kabang berarti tas pink gitu ya, tas warna pink. Oke, yang berikutnya adalah mengenai rasa. Ya, jadi ada beberapa basic rasa ya dalam bahasa Jepang. Yang pertama seperti manis itu amai, kemudian pedas itu karai, pahit itu nigai, asam itu suppai, ya, asin itu shiokarai. Tambahan ya di sini yang harus diketahui juga koi itu kental, usui itu tawar ya. Jadi ini semua merupakan kata sifat i. Jadi memang kata sifat ini cukup banyak jumlahnya yang harus kita hafal ya di bab yang ke-8 ini ya. Berikutnya ada 4 musim yang ada di Jepang, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kata sifat i maupun kata sifat na ya. Hanya saja di bab ke-8 ini teman-teman harus tahu ya, harus hafal mengenai 4 musim ini ya. Yang pertama adalah haru atau musim semi ya, dari bulan Maret sampai Mei. Kemudian natsu, musim panas dari bulan Juni sampai Agustus. Kemudian musim gugur, aki ya, dari September sampai November. Dan terakhir fuyu, musim dingin dari Desember sampai bulan Februari ya. Oke, di sini ada kesalahan, seharusnya adalah bulan Februari bukan Januari ya. Jadi ini adalah 4 musim yang ada di Jepang ya. Oke, baik. Berikutnya kita lanjut ke percakapan yang ada di buku Minano Nihongo ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Ya, situasinya adalah di mana Santos-sang dia dan Maria-sang sedang bertamu ke rumah Yamada-sang. Ya. Nah, isi percakapannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama Yamada Ichiro-sang, ya, dia bertanya kepada si Maria-sang. Ya. Maria-sang, Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Nah, Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Seikatsu ini artinya kehidupan. Ya, dia nanya, Maria-sang, kehidupan di Jepang bagaimana? Dou desu ka? Kemudian dijawab oleh Maria-sang, Mainichi totemo tanoshii desu. Nah, tanoshii ini merupakan kata sifat i yang artinya menyenangkan. Totemo tadi ya, sangat. Mainichi setiap hari. Jadi setiap hari sangat menyenangkan. Berikutnya Yamada-sang menjawab dengan so desu ka? Oh begitu ya, kalau arti dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu. Lalu dia nanya kepada Santos-sang. Santos-sang, shigoto wa dou desu ka? Shigoto, pekerjaan. Pekerjaan kamu bagaimana? Dijawab sama Santos-sang, so desu ne. Isogashii desu ga omoshiroi desu. Oke, yang pertama di sini Santos-sang dia tidak langsung menjawab ya pertanyaan Yamada-sang. Dia bilang so desu ne terlebih dahulu. Nah, so desu ne ini biasanya digunakan ketika kita berpikir ya. Jadi ketika orang Jepang berpikir pada saat ditanya oleh orang lain ya, mereka sering menggunakan so desu ne sebagai awalan ya sebelum menjawab. So desu ne, setelah itu baru dijawab. Nah, di sini Santos-sang dia jawab isogashii desu ga omoshiroi desu. Isogashii itu sibuk, ya. Ga di sini tadi artinya tapi. Omoshiroi itu menarik tadi ya. Jadi sibuk tapi menarik. So desu ne, isogashii desu ga omoshiroi desu. Berikutnya Yamada Tomoko-sang. Ini yang perempuan ya, istri dari Yamada Ichiro-sang. Dia menawarkan kopi lagi kepada Maria-sang ya. Kohi mo ippai ikaga desu ka? Nah, kohi itu kan kopi, mo ippai itu artinya secangkir lagi.
Ippai satu cangkir, mo ini maksudnya adalah lagi, mo ippai secangkir lagi, ikaga desu ka? Nah, ikaga desu ka ini sama seperti do desu ka artinya. Hanya lebih sopan ya bentuknya. Ikaga desu ka? Kohi mo ippai ikaga desu ka? Ya, dia menawarkan secangkir kopi lagi, mau nggak gitu ya. Dijawab sama Maria-san, iie kekkou desu. Nah, ini untuk menolak ya tawaran dari orang lain bisa menggunakan kekkou desu, tidak usah. Ya, enggak usah. Lalu Santos-san dia melihat jam ya, bilang, mo rokuji desu ne. Nah, mo kalau yang di sini artinya sudah, sama seperti yang udah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Mo rokuji desu ne, sudah jam 6 ya. Tapi di sini sudahnya tidak digunakan bersama dengan kata kerja ya, karena tidak ada kata kerjanya. Jadi hanya bilang sudah jam 6 ya. Mo rokuji desu ne. Soro-soro shitsurei shimasu. Soro-soro artinya sudah saatnya gitu ya. Shitsurei shimasu maksudnya pamit di sini ya. Jadi karena udah jam 6, udah saatnya mau pamit nih ya. Nah, soro-soro ini karena sudah saatnya, jadi dia bisa digunakan dengan berbagai macam bentuk kata kerja ya. Sudah saatnya pergi misalnya soro-soro ikimasu gitu ya. Soro-soro tolong diingat artinya sudah saatnya apa di situ ya, kata kerja di belakangnya. So desu ka? Oh begitu ya. Kemudian Maria-san dia bilang, "Kyou wa domo arigatou gozaimashita." Ya, dia mengucapkan terima kasih atas jamuannya hari itu ya. Kyou wa ya hari ini gitu ya. Karena sudah dijamu oleh keluarga dari Yamada-san. Kyou wa domo arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih atas jamuannya hari ini atau terima kasih atas waktunya hari ini ya. Jadi intinya adalah terima kasih atas apapun ya yang sudah diberikan di hari itu ya. Kemudian Yamada Ichiro-san ya yang laki-laki dia menjawab dengan iie mata irashatte kudasai. Enggak usah terima kasih, tenang aja, santai saja ya, mata irashatte kudasai. Silahkan datang lagi. Ya, jadi itu mata artinya lagi, irashatte kudasai silahkan datang ya. Ini dalam bentuk sopan. Nah, jadi kurang lebih percakapannya seperti itu ya di bab yang ke-8 ini. Oke, berikutnya terakhir ya, kesimpulan atas apa yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama tadi kita belajar mengenai dua jenis kata sifat dalam bahasa Jepang, kata sifat i dan kata sifat na. Ya, ini tolong dihafal keduanya ya. Bagaimana cara merubah dalam bentuk negatif misalnya ya, dari positif ke negatif. Itu juga tolong dihafal, dari i dirubah ke kunai ya kalau untuk kata sifat i. Kalau kata sifat na tinggal ditambahkan ja dimasang aja di belakangnya ya. Kemudian hubungan menerangkan diterangkan, ya itu kebalikan dari bahasa Indonesia. Ini juga tolong diingat supaya nggak bingung ketika menerjemahkan ya. Lalu sangat atau tidak begitu dalam bahasa Jepang, sangat itu totemo, tidak begitu adalah amari. Kemudian ada penggunaan ga yang artinya tapi, ya, dan juga ada satu lagi soste ya yang artinya lalu atau kemudian ya. Berikutnya bagaimana atau seperti apa. Ini juga tadi kita sudah pelajari bagaimana itu do desu ka, seperti apa itu donna ya. Donna hito misalnya orang yang seperti apa, donna uchi rumah yang seperti apa ya. Oke, baik. Jadi saya rasa untuk materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mulai kali ini saya tidak akan membuat versi yang berbayar ya. Jadi semua akan saya berikan secara gratis, baik pola kalimat, kemudian contoh-contohnya dan percakapannya ya. Jadi kalau kalian punya buku Minano Nihongo, silakan sambil dibuka bukunya, sambil belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.